14 dan 15. Ada terjemahan yang salah, satu kata saja tapi itu cukup membuat kita bingung. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Tuhan akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Tuhan berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Hebatnya. Ayat 15. Yang sekarang ada, ya, saya ambil contoh. Musa sekarang sudah ada karena dia sudah lahir. Simpson sudah pernah lahir. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Terus, dan yang akan datang, yang akan ada nanti sudah lama ada. Dan Tuhan mencari yang sudah ada. Nah, terjemahan yang sudah lalu itu yang membuat pusing. Bukan yang sudah lalu, tapi yang sudah ada. Itu yang betul. Jadi misalnya Ros dan Foni, anak pertamamu perempuan, misalnya, karena kalian dua menikah kudus, maka anak perempuanmu yang lahir pertama itu sudah ada sebelum sekarang ini di hadapan Bapa di surga. Anak keduamu laki-laki, dia pun sudah ada di hadapan Tuhan sebelum kalian ada. Coba renungkan firman ini, sudah. Yang sekarang sudah ada, itu dulu ada. Tapi waktu Tuhan datang untuk saat ini. Bahkan nanti yang akan ada, yang sekarang belum ada, itu pun sudah pernah ada. Jangan bingung ya, ini bukan teka-teki, tapi inilah kedahsyatan firman Tuhan. Katakan amin. Maka itu kalau pernikahan kita pernikahan kudus, anak-anak muda dengar dalam nama Yesus. Kalau pernikahan kita pernikahan kudus, maka yang kau lahirkan adalah anak-anak yang ada di Efesus 1 ayat yang keempat. Orang-orang yang sudah dipilih sejak dunia belum jadi. Jadi mata Tuhan menurut 2 Tawarik 6 ayat yang ke-19 atau 9 ke-16 saya kebalik. Begitu. Mata Tuhan bagaimana? Ayo cepat terus ya. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi Yeremia sudah ada di surga, Simpson sudah ada di surga, Musa sudah ada di hadapan Bapa. Tinggal Tuhan menentukan yang ini waktunya kapan. Kalau waktunya sudah tiba, maka Tuhan cari papa mama yang kudus, yang dianggap cocok untuk menjaga anak ini. Mengerti nggak ini saudara? Dan ini sungguh luar biasa. Maka disebut lagi lewat Yohanes 1 ayat 13, ada orang-orang yang dilahirkan bukan karena keinginan laki-laki. Ya jelas karena keinginan Tuhan. Katakan amin. Bukan keinginan laki-laki. Maka itu anak-anak yang luar biasa. Saya harap para gembala, para pengkhotbah teruskan kebenaran ini kepada semua orang. Maka kalau Kutai Barat penuh dengan anak-anak kudus ini, jangan takut. Kalau toh kita jadi minoritas, tetap ada anak-anak hebat di tanah ini bagi kemuliaan Tuhan. Ini yang Tuhan rindu. Para nang bersama ibu jangan takut untuk punya anak lagi. Amin. Yang penting nenek Sarah masih bisa melahirkan umur 90 tahun. Saudara, Tuhan rindu sungguh-sungguh itu terjadi. Maka itu orang-orang tua yang sadar, aku sudah tua, jangan putus asa, masih ada harapan cucu kita nanti. Amin, cucu kita nanti. Maka itu orang-orang tua siapkan anak-anak kita kalau mereka menikah nanti. Ini dahsyat sekali. Kembali ke Yeremia 1. Inilah fase pertama sebelum orang tuanya menikah. Yeremia sudah ada di hadapan Tuhan. Fase kedua, masih ayat 5. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, jadi papa mama sudah menikah, istri sudah hamil, anak itu sudah dalam kandungan. Apa yang Tuhan buat? Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, Yeremia, aku telah
Dan inilah kata yang sangat hebat. Dari kata pertama, fase pertama, ada kata telah. Aku telah mengenal engkau. Fase kedua, papa mama sudah menikah dan si bayi dalam kandungan, disebut aku telah menguduskan engkau. Jadi bayangkan saudara, kalau anak-anak yang dikandung oleh pernikahan kita adalah semuanya anak-anak yang telah dikuduskan sejak dalam kandungan. Saya tanya, kalau anak itu lahir anak kudus atau anak kudis? Coba jawab, anak kudus atau anak kudis? Anak kudus, bukan anak kudisan. Tahu kata kudis dalam bahasa Alkitab itulah najis dan dosa? Tidak, itu pasti anak-anak kudus juga. Ini yang luar biasa. Jadi semua pernikahan kudus akan melahirkan anak-anak kudus. Katakan amin. Ngeri sekali kalau tidak kudus pernikahan itu. Maka itu kalau ada pernikahan tidak kudus, katakan cukup punya satu saja, jangan lebih. Cukup, kabel sampai mati. Jangan ada lagi sengsara. Fase ketiga ini luar biasa. Aku telah menetapkan engkau. Ini sesudah kelahiran. Saya ingin mengganti dengan bahasa pemerintah. Aku memberikan engkau SK, Yeremia. Tahu kata SK? Ini yang luar biasa. Berarti Rusmanto dan Foni dan semua yang akan menikah nanti, kalau saudara menikah kudus, maka semua anak-anak yang lahir dari pernikahan kudus, setiap anak itu punya SK dari kerajaan surga. Luar biasa. SK-nya macam-macam, tergantung papanya si anak. Mengerti kata ini? Kan katakan anak-anak itu lahir bukan karena keinginan laki-laki. Maksudnya para suami di dunia. Anak-anak itu lahir karena keinginan papanya sendiri yang di surga. Mengerti gak kata ini, saudara? Nah, karena anak-anak yang kudus itu keinginan surga, bukan keinginan kita di dunia, maka SK-nya jelas hebat. Untuk Yeremia, SK-nya adalah nabi. Ya, untuk Yeremia SK-nya nabi. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi. Untuk setiap anak kita yang dilahirkan karena pernikahan kudus, SK-nya beda-beda. Ada nabi, ada gembala, ada pilot, ada dokter, ada ini, ada itu, tergantung. Tapi yang jelas semua anak-anak itu akan memenuhi bumi dan kemuliaan Tuhan. Tapi, nah ini yang saya mau katakan, dengar, saya tahu hanya 1% yang bawa Alkitab ini. Tolong saudara catat ayat-ayat ini. Tapi wilayah kerja SK itu, nah ini penting. Coba pengantin lagi yang baca kata terakhir ayat 5. Perhatikan anak-anak Tuhan, wilayah kerja anak-anak kudus ini luar biasa. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi. Kata terakhirnya apa, Pak Rusmanto? Nabi bagi bangsa-bangsa. Ya, terima kasih. Bagi bangsa-bangsa. Semua anak kudus itu SK-nya adalah untuk melayani bangsa-bangsa. Dan itu sungguh luar biasa. Mengerti sekarang firman ini, saudara? Jangan sibuk dengan yang telah datang, biar saja. Saya minta saudara terlalu konsentrasi. Inilah Tuhan kita pada pernikahan. Maka itu satu-satunya agama di dunia ini yang kitab sucinya dan Tuhannya begitu banyak bicara soal perkawinan, hanya agama Kristen. Katakan apa? Tidak ada kitab suci dan tidak ada Tuhan lain di seluruh alam semesta ini yang berbicara tentang perkawinan paling banyak di antara semua topik lain. Betul tidak? Lihat Alkitab kita, kitab suci kita adalah satu-satunya kitab suci yang paling banyak bicara soal perkawinan. Dan inilah alasan. Maka itu saya minta kepada semua anak-anak saya di Kutai Barat, awas kamu nanti berani menikah tidak kudus, karena Tuhan ingin melahirkan anak-anak yang hebat di daerah itu. Siapkan